alaihi haddul qadhafi wa sayati anahu samanu najaldatan ila ayyukima. Kategorikan isim fi'il karena fi'il itu terbagi tiga, maka isim fi'il pun terbagi menjadi tiga. Secara otomatis fi'il itu kan ada dua. Sebenarnya talak bain. Talak bain. Kubro apa sugro? Talak bain Mata af'alul jumu'ukillah. Alhamdulillah dan aful semakin Allah semakin aful juga. Dan dijulukinya termasuk dari marfu'atil asma, maka dia dihukumi sebagai Tolak ukur itu makdudnya atau adatnya? Setelah fi'il tafdil, jika ia berbentuk fa'il dalam segi makna, maka ia wajib dinasabkan. Baiklah, para hadirin, para dewan hakim yang kami hormati, untuk para peserta, untuk pertandingan grand final ini tidak jauh berbeda dengan waktu penyisihan. Untuk tata tertib sama, tapi untuk cabang Alfiyah Ibnu Malik nanti sebelum dipersilahkan untuk membuka makro, masing-masing diberi 3 soal pertanyaan tahfidz. Jadi untuk dijawab, baru soal keempat silakan untuk membaca makro yang sudah ditentukan. Dan nanti soal tahfidz mungkin dibacakan oleh kami. Dewan Hakim dan para peserta yang berbahagia, untuk penampilan pertama kita akan undi saja apakah dari Fathul Qorib dulu ataukah dari Alfiyah Ibnu Malik dulu, Syarah Ibnu Aqil dulu. Kalau untuk susunan tampilnya tadi sudah dilakukan pengundian. Gimana kamu, silakan. Angka 100 untuk Pahlawan, untuk Alfiyah 100 untuk 1000 untuk Fathul Qorib. Apakah Alfiyah dulu atau Fathul Qorib dulu? Saksi? Saksi, takut saya disangka bohong nanti. 1000. Nah, berarti diawali dari kok saya jadi lupa? Diawali dari Fathul Qorib terlebih dahulu. Silakan para panitera untuk membagikan lembar penilaian dan kitab. Jadi setelah Fathul Qorib kita ada nanti dipanggil Alfiyah, kita berseling-seling Fathul Qorib Alfiyah, Fathul Qorib Alfiyah. Silakan, coba masker dibuka dulu ininya. Disimpannya di sini itu. Susah, coba di sini aja, Ustaz. Susah. Enggak di sana aja, di sana. Nanti yang diambil, kamu ambil, saya ambil. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi para finalis. Mana pendukungnya dari Miftahul Huda 407? Mana pendukungnya dari Madarij Ulum Bandar Lampung? Mana pendukungnya dari Ainul Falah? Lampung Timur ya? Lampung Timur. Mana pendukungnya dari Bahrul Ulum Natar ya? Bahrul Ulum Natar, Lampung Selatan. Coba orang Lampung Selatan. Mana pendukungnya dari Sananul Falah, Kota Metro ya? Kota Metro ya? Lampung Tengah. Coba orang Lampung Tengah. Kita patut berbangga. Dan mana pendukungnya dari Al-Hikmah Bandar Lampung? Dan mana pendukungnya dari Darus Solihin Tebu Ireng 12 Tulang Bawang? Baik, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan peserta pertama Fathul Qorib atas nama Rian Hidayat.
utusan Madarijul Ulum Bandar Lampung. Persilakan untuk memilih amplop keberuntungan. Sini ada 10 paket soal yang sudah disediakan. Baik, Dewan Hakim yang mulia, peserta yang berbahagia, dan para penonton yang berbahagia, peserta atas nama Rian Hidayat memilih paket soal F/FQ/005 Kitab Fathul Qorib halaman 58, Kitabu Ahkamil Jihadi. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Kitabu Ahkamil Jihadi halaman 58. Sudah ketemu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين. يا نور يا هدي يا فتاه يا عليم يا وهاب يا رزاق يا معز وأعزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. وأما بعده فللكفار رحلان أحدهما أن يكون ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم. Itu lam dulu apa za dulu? Maafkan dia. Lam apa za? Takut. فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. والشرائط وجوب الجهاد 7 خصال أحدها الإسلام فلا جهاد على كافر. والثاني البلوغ فلا جهاد على صبي. والثالث العقل فلا جهاد على مجنون. والرابع الحرية فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده ولا مبعض ولا مكاتبا. والخامس الذكورية فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل. والسادس الصحة فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب وإلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة. والسابع الطاقة على القتال فلا جهاد على أقطع يد مثلا ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة. Baik, tadi sudah dibaca, sudah diamati oleh Dewan Juri tentang apa tanda bacanya sudah kita lihat. Coba sekarang Anda terjemahkan dari
paragraf atau kalimat yang Anda baca sampai terakhir tadi. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini akan menerangkan tentang hukum-hukum jihad. Adapun perintah melaksanakan jihad di masa Rasulullah SAW itu adanya setelah hijrah dan dihukumi fardu kifayah. Dan adapun setelahnya, maka ketika kafir atau jihad melawan orang kafir memiliki dua kondisi. Yang pertama, gambaran para kufar atau orang-orang kafir masih berada di kafir harabi, masih ada di negara mereka. Maka hukum jihad yang seperti ini adalah fardu kifayah terhadap semua orang muslim fi kulli sanatin, di setiap tahunnya. Dan jika ada yang mengerjakan, maka tuntutan berjihad tersebut gugur dari yang, dan jika ada satu orang yang melaksanakan, maka tuntutan tersebut gugur. Dan yang kedua, gambaran para kufar atau orang-orang kafir telah menyerang ke dalam negeri muslim atau menempati tempat yang dekat dengannya. Maka jihad dalam kondisi seperti ini dihukumi fardu ain. Maka harus bagi setiap penduduk untuk menolak atau melawan terhadap kafir-kafir yang menjajahi tempat mereka dengan apapun itu, dengan sesuatu yang mungkin mereka lawan. Adapun syarat-syarat jihad itu terdapat 7. Yang pertama, beragama Islam. Maka tidak wajib jihad, tidak ada hukum jihad terhadap orang kafir. Yang kedua, dalam usia baligh. Maka demikian tidaklah ada hukum jihad bagi anak kecil atau sobi. Dan yang ketiga, berakal. Tidak ada jihad bagi orang yang gila. Dan yang keempat, merdeka. Tidak ada jihad pula terhadap abid atau budak, walaupun ia diperintah oleh sayyidnya atau tuannya. Tidak bagi kafir muba'ad, kafir mudabbar, dan kafir mukatab. Dan yang kelima, dzukuriyah atau laki-laki. Maka tidak ada jihad bagi perempuan ataupun khunsa muskil atau wandu. Dan yang keenam, sehat. Maka tidak ada hukum jihad bagi orang yang sakit, yang sekiranya sakit tersebut mencegahnya untuk berperang atau menaiki kendaraan, atau dia mempunyai masyaqqah, kesulitan yang sangat seperti panas yang terus-menerus. Dan yang ketujuh, mampu untuk melaksanakan perang, mampu untuk mengikuti perang. Maka demikian tidak ada jihad bagi seorang yang terputus tangannya, semisalnya terputus tangannya. Dan tidak ada jihad pula bagi seorang yang tidak mempunyai persiapan atau alat untuk melakukan jihad, seperti silah, senjata, margub hewan tunggangan, dan nafkah keluarga yang ia tinggalkan. Oke, saya ingin bertanya. Yang pertama, saya mengingatkan kembali bahwa ada 3 juri Fathul Qarib. Saya di Mawaqi' al-I'rab juga akan menanyakan tentang maksud daripada teks yang dibacakan. Nanti Ustaz Kiai Abdul Aziz di samping saya fahmul maqarnya. Nanti Ustazah Nadia tentang fasahatul qiraahnya dan juga bisa ditambahkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada peserta pertama, Saudara Rian Hidayat. Pertama akan saya tanyakan tentang Mawaqi' al-I'rab. Tadi saya mendengar, mudah-mudahan tidak salah pendengaran saya, Anda membaca kalimat wa kanal amru bihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati fardu kifayatin. Pertanyaan saya, kalimat fardu kifayatin itu jadi apa? Sabukul lisan sebenarnya khobar dari lafaz kana, dikarenakan kana amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi mestinya fardu kifayatin. Fardu kifayatin. Kemudian saya ingin nanya kembali. Wa amma ba'dahu. Tadi ini nanti saya tanya.
Karena ada intonasi, ada. Ini hebatnya kitab Kulwitir itu juta. Dia tidak ada titik komanya, sehingga kalau kita nggak hati-hati bacanya kita terjebak oleh teks itu sendiri. Gitu. Wa amma ba'dahu falil kuffari halani ahaduhuma, mulai tersenyum. Oke. Ya, saya ingin nanya hanya sedikit. Ayyakunu itu kan fi'il ya, atau kana lah ya gitu. Itu fa'ilnya mana atau isimnya mana nih? Isimnya ke kufar. Ke kufar. Oke. Kemudian khabarnya mana? Bibiladihim. Sejumlahan jar majrur menjadi khobar daripada yakunu. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Kalimat kata wasyara itu wujubil jihad sab'u khisalin. Kenapa Anda baca sab'u khisalin? Sab'u mudhafun khisalin mudhafun ilaihi. Hukmul mudhafi ilaihi al-majruru. Baik. Kemudian kenapa sab'u dibaca marfu itu? Khabaru min syara'itu wujubil jihadi. Oke. Wal khabaru marfu'un. Oke, baik. Sab'u itu kan dalam adat kan disebut muzakkar lah ya. Muzakkar. Terus khisalnya itu kenapa dia itu bentuknya muzakkar juga? Kira-kira bisa dijelaskan ya? Sab'u khisalin. Ya, dikarenakan sab'u mudzakkar maka khisalin juga harus mudzakkar. Harus muzakkar. Kenapa demikian? Ya karena memang pasangan. Memang pasangannya. Asik, bener-bener asik ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan terjebak dengan sebuah pertanyaan. Karena ini tugas saya, karena saya ditugaskan mawaqi' al-i'rab, maka saya tanyakan. Sekalipun kadang-kadang pertanyaan saya hanya sebuah jebakan saja untuk mengetahui sejauh mana tentang mawaqi' i'rab yang dikuasai oleh peserta. Selanjutnya, sudah saya anggap selesai ini tentang mawaqi' i'rab, saya tanya. Kemudian coba Anda jelaskan pada konteks kalimat wa amma ba'dahu falil kuffari halani ahaduhuma ayyakunu bi biladihim. Ini lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini lagi ngomongin masalah kondisi hukum jihad di saat ini. Kondisi hukum jihad di saat ini yang pertama gambarannya kufar atau orang-orang kafir masih berada di negara mereka. Seperti hukumnya sekarang tentara Indonesia yang setiap tahun yang kabar saya terima itu dikirim ke Palestina, itu salah satu tujuannya menggugurkan fardu kifayah. Oke. Jadi ada tentara Indonesia yang dikirim ke Palestina, salah satunya adalah tujuannya fardu. Ya, kalau menurut kacamata pandangan saya salah satunya untuk menggugurkan fardu kifayah. Oke. Yang saya ingin tanyakan adalah itu nanti bagiannya Kiai Abdul Aziz ya, berbicara tentang kontekstualisasi, ya kan, menginterpretasi, ya kan, itu Kiai Abdul Aziz biasanya yang lebih. Saya hanya ingin kepada fakmul makrumnya saja. Wa amma ba'dahu falil kuffari halani ahaduhuma ayyakunu bi biladihim fal jihadu fardu kifayatin alal muslimin. Yang saya ingin tanyakan, ini ngomongin apa? Hukum jihad ketika orang-orang kafir masih berada di negara mereka, gunanya untuk menggugurkan fardu kifayah harus ada dari antara kita yang memerangi mereka di negara mereka ketika mereka mengalami konflik dengan negara kita atau ingin membunuh hanguskan negara kita. Gitu ya. Oke ya. Satu lagi yang saya tanyakan. Wasani, coba Anda jelaskan lagi. Ayyadkhulal kuffaru baldatan min biladil muslimin
au yanzilu qariban minha fal jihadu hina idzin fardu ainin. Ingin saya coba Anda jelaskan apa asani itu maksudnya. Sani tadi merupakan bagian dari halani, dua tingkah. Yang pertama tadi gambaran kufar belum masuk ke negara kita, yang gambaran kedua kufar telah memasuki atau menyerang negara kita. Maka dalam kondisi demikian, atau bisa juga mereka telah mendekati negara kita, sekiranya kita tidak membantu negara tetangga kita pun akan diserang. Maka hukum jihad yang seperti ini fardu ain Bagi siapa? bagi seluruh umat muslim yang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan jihad. Bima yumkinuhum, yang mungkin untuk melaksanakan jihad. Oke. Kemudian saya tanya kembali. Di Madinah itu mayoritas penduduknya Yahudi. Sekalipun majusinya ada, majusi ada, Nasrani juga ada. Cuman mayoritas itu Yahudi. Pertanyaan saya, berdasarkan, jangan ngomong kontekstualisasi dulu. Saya hanya kepada fahmul makro yang Anda baca. Karena Anda tidak akan bisa melakukan kontekstualisasi kalau teksnya saja tidak paham. Gitu. Yang saya tanyakan adalah, ketika orang Yahudi yang hidup di Madinah, sedangkan Madinah pada saat itu sudah dikuasai oleh Islam. Dalam hal ini adalah Nabi dibaiat sebagai khalifah di Madinah. Oke, bisa dipahami ini? Pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan orang kafir yang hidup di Madinah dalam konteks jihad ini? Maksudnya wajib diperangi tidak atau bagaimana? Iya. Maka ya jika demikian tergantung kafirnya kafir apa. Jika kafirnya kafir Horobi, ya kita negosiasikan terlebih dahulu sebelum melakukan perang atau sebelum kita perang. Dan jika dia kafirnya kafir ini, mengapa harus kita perangi? Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau ada negara luar memerangi Islam, menyerang kota Madinah, sedangkan di situ banyak orang Yahudi, banyak orang-orang non-Muslim, katakan. Apa hukum jihad bagi mereka? Bisa diulang. Oke, Madinah diserang, misalkan Madinah diserang, sedangkan Madinah itu mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Pertanyaan saya adalah, apa hukum jihad bagi mereka? Bagi non muslim. Iya. Fala jihada ala kafirin. Fala jihada ala. Di mana teksnya kamu? Wal al-islamu fala jihada ala kafirin. Fala jihada ala kafirin. Oke. Oke. Selanjutnya, ketika tadi pertanyaannya adalah orang kafir yang orang Islam yang diperangi oleh musuhnya. Maka kata Anda tadi fala jihada ala kafirin. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kalau orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu diserang oleh musuhnya? Bagaimana status hukum jihad bagi orang Muslim yang berada di Madinah? Sebelumnya Yahudi ini penduduk asli Madinah. Iya, asli Yahudi itu orang-orang Madinah. Maka hukum jihad menjadi fardu kifayah karena mempertahankan negara Muslim yang mereka tempati. Walaupun mereka non Muslim, karena perangnya terjadi di negara Muslim. Tapi kalau bagi orang kafir, hukum jihadnya Wala jihad ala kafirin. oleh jihad. Ya walaupun mereka hendak melawan, ya itu kita akan membahas konteks ini tentang hukum syariat Islam. Oke. Baik. Terakhir pertanyaan dari saya. Tadi dikatakan bahwa salah satu syarat wajibnya jihad itu adalah az-zukuriyah, ya, jenis laki-laki. Pertanyaannya adalah bagaimana letak jihadnya seorang perempuan dalam ketika negaranya diperangi? Kayak mana yang anda bisa pahami? Ya mungkin kalau strong, termasuk wanita-wanita kuat, mungkin para tentara, barisan tentara, ya dia harus perang. Namun jika dia keberadaannya tidak kuat untuk perang,
ya mungkin memasuk makanan atau menyediakan bahan pakaian atau peralatan yang diperlukan ketika berhaji. Jadi itu ya. Oke. Kemudian terakhir lah ya. Kalau kaitannya dengan khunsa ini apa ini? Bisa diperjelas pertanyaannya? Kalau kaitannya yang tadi kan perempuan nggak ada kewajiban untuk jihad. Kemudian khunsa juga sama, tidak ada kewajiban untuk jihad. Nah, khunsa yang seperti apa yang tidak dikenakan kewajiban jihad? Khunsa muskil, yakni wandu yang sulit dibedakan. Dalam artian ya dia sulit dibedakan ya kalau ditinjau dari kelaminnya dua-duanya berfungsi, atau ya pokoknya atau sifatnya pun setengah-setengah, ya yang demikian. Tapi kalau dia strong gimana? Ya kalau strong tadi ya dia mungkin masuk ke yang wanita strong tadi. Ya kenapa tidak gitu? Oke. Boleh nggak kalau misalkan Anda merubah tentang syarat kewajiban jihad ini? Tadi disebutkan ada sabu khisal. Kalau Anda mengurangi atau menambahkan kira-kira boleh atau tidak? Kalau menambah dan mengurangkan, kalau untuk kapasitas saya mungkin tidak. Namun jika kapasitas ilmu memumpuni dan kondisi pun berubah, hukmu yaduru ma'illah. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Hidayat, apakah jihad itu selalu bermakna kita? Tidak. Bisa pula dimaknai dengan mengerahkan kemampuan. Ya seperti yang sabdakan Nabi, jihad pun terbagi dua, asghar dan Kamu ikut lomba ini jihad apa bukan? termasuk jihad, karena saya mengerahkan kemampuan saya untuk membaca kitab dengan benar dan menjelaskannya dengan benar. Oke. Ibumu melahirkanmu masuk jihad Masuk bukan? jihad. Kitab ini membahas jihad kital saja apa plus non kital? Kalau untuk diperhatikan, jihad ini, kitab ini membahas tentang kital. Oke. Selanjutnya, di sini ba'dal hijrah. Ini hijrah yang dari mana ke mana? Makkah ila Madinah. Ada hijrah dari Mekah ke Taif, ada hijrah dari Mekah ke Habasyah. Dari Makkah ke Habasyah. Dari Makkah ke Madinah. Oke. Yang berikutnya, kalau makar, tahu makar? Bukan. Pernah dilakukan oleh Bani Quraidah, menumpasnya itu fardu kifayah apa fardu ain? Ya makar termasuk gugatnya. Kasusnya sudah saya kasih contoh, Bani Quraidah sudah terjadi dalam sejarah. Itu fardu kifayah apa fardu ain itu menumpasnya? Diserahkan kepada imam dan termasuk fardu ain karena dia menentang terhadap pemerintahnya hak. Setelah diadakannya perintah untuk kembali pada imam yang hadir. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih. Saudara Rian Hidayat, yang ingin saya tanyakan yaitu di sini ada lafaz wasyara itu wujubil jihadi. Coba Anda tarkib lafaz wasyara itu wujubil jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu harfu istinafin bayaniyyin mabniun 'ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab wa ghairu mutasarrifin li qawlin Malik qawli Ibnu Malik wa kullu harfin hukmuhu mabni wa ghairu mutasarrif. Mabniun di qawli Ibnu Malik wa kullu harfin musta'id lil bina wal asli mabni yusakani. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamma inna amsi haitsu sakinatan. Adapun yang menandakan yang ghairu mutasarrif harfun wa shibhun min as-safil bari wa masluha fi tasrifil hari. Syaraitu mubtada'un wa huwa marfu'un 'alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul furadi. Wa sighatuhu masdarun wa kalimatu jam'un min syartin
wa syara'itu mudhafun wujubi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Wujubi mudhafun al-jihad mudhafun ilaihi wa wujub syaratu wujubil jihad wujubi mudhafun al-jihad mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Adapun kata wujub dikosongkan dari alif lam atau tanwin kan dia menjadi mudhaf, sedang di samping dia menjadi mudhaf ilaih dia juga menjadi mudhaf. Al-jihadi dihukumi jar kan dia menjadi mudhaf ilaih. Di mana syarat mudhaf ilaih syaratul mudhaf ilaih ayakuna mukhayyaran baina ta'rif wal tanwin. Sabu khabaru syara'itu wa huwa Cukup. Tadi Anda menyebutkan bahwa lafadz syara itu sigatnya apa? Jam'u syartin. Jam'u syartin. Jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir. Likasri anil asli. Likasri anil asli. Aslu syaratun lalu pecah menjadi syara'it. Pecah menjadi Syara'it. syara'it. Jama' kan? Jama'. Coba Anda tasrif lughawi lafad syara'it yang sigatnya jamak. Lafad syarata sigat jamak. Syarata sigat jamak. Syaratu syaratanya apa masdarnya? Masdarnya. Syaratun syarutani syara'itu. Kurang paham pertanyaannya. Coba Anda tasrif lughawi lafad syarata. Kias atau kias. Fi'lul madi. Syarata syaratu syaratta syaratna. Yang benar Jangan jadi musannif baru. Musannif dari Lampung Barat nih kayaknya nih. Diulang. Pas. Syaratu syaratot syarat tasyaratna syarata syaratum. Nah itu ketemu. Kenapa? Baru suruh iya saja. Oke, pertanyaannya, lafadz sab'un tadi tarkibnya jadi apa? Khobar syara'it. Khobar dari lafadz Syara'it. khobar dari lafadz syara'it. Syara'it wujubil jihadi. Jurumiyahnya? Khobar hukumnya rafa. Jurumiyahnya? Hukum khobar. Khobar jurumiyahnya? Huwal ismul marfu'ul wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim yang dirafa akan disandarkan pada mubtada. Oke, khobar mahalnya mahal. Rafa. Jurumiyahnya? Tadi udah ya. Alfiyahnya? Alfiyahnya. Warafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzakara
ukhabarin bil mubtada, dan di juruminya termasuk dari marfu'atil asma, maka dia dihukumi sebagai marfu'at atau dirofa'kan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai sudah dari Fathul Qorib. Satu peserta kita beranjak dulu ke Nadom Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Kita panggilkan peserta atas nama Nurul Latifah dari Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Dipersilakan untuk memilih paket soal yang sudah kami sediakan. Baik, Dewan Hakim yang mulia, peserta atas nama Nurul Latifah memilih paket soal kode F-AI-008 Alfiyah Ibnu Malik. Saudari buka Sohibah 165. Sohibah 165. Qauluhu wa mayyizil isrina lit-tis'ina biwahidin ka-arba'ina hina. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sabaqa anna al-'adada mudhafun wa murakkabun wa dzakarahunna al-'adadu al-mufradu huwa min 20 ila 90. Wa mayyizil 20 lit-90 biwahidi ka-arba'ina hina. 20 sampai 90 dibedakan dengan 1 seperti arba'ina hina. Qad sabaqa annal adada mudhafun wa murakkabun wa dzakarahun wa mayyazu murakkaban bimithli ma mayyiz 20 fasawiyan huma. Murakkab, adat yang berbentuk murakkab dibedakan dengan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sabaqa annal adada mudhafun wa murakkabun wa dzakarahunna al-adadu al-mufradu wa huwa min 20 ila 90 wa yakunu bi lafdin wahidin lil mudzakkari wal muannasi wa la yakunu mumayyizahu ila mufradan mansuban nahwu 20 rajulan wa 20 imra'atan wa 20 imra'atin wa yudhkaru qablahu an-naifu wa yuqafu alaihi fayuqalu ahadun wa 20 wa ithnani wa 20 wa thalathatun wa 20 bitta'i fi thalathatin wa kadha ma ba'da salasati ila tis'ati lil mudzakkari wa yuqalu lil muannasi 21 wa ithnatani wa 20 wa 23 bila ta'in fi thalathin wa kadha ma ba'da thalathi ila tis'i wa tulahisu mimma sabaqa wa min hadha anna asma'al adadi ala arba'ati aqsamin mudhafatun wa murakkabatun wa mufradatun wa ma'tufatun wa mayyizu murakkaban bimithli ma mayyiz 20 fasawiyan huma ay tamyizul adadi al-murakkabi. Cukup. Coba diterjemahkan. Penjelasan tentang adat.
telah disebutkan bahwasanya adat itu ada yang mudhaf dan murakkab. Disebutkan di sini adat mufrad adalah adat yang berawal dari 20 sampai 90. Yang menggunakan satu, yang lafadznya satu untuk mudzakkar dan muannas, dan tidak dibedakan baik bentuk mufradnya dan bentuk mufrad mansubnya. Contohnya isyruna rajulan wa isyruna imra'atan. Dan disebutkan sebelumnya an-naif dan diatofkan. Maka bisa diucapkan ahadun wa isyruna wa ithnani wa isyruna wa thalathatun wa isyruna binta, dengan ta, dengan tambahan ta dalam 3. Dan begitu pula setelah angka 3 sampai 9 untuk mudzakkar. Ketika diucapkan untuk muannas, maka yang tadinya ahadun menjadi ihda wa isyruna wa ithnatani wa isyruna wa thalathun wa isyruna tanpa ta. Bagaimana ketentuan yang berlaku dalam adat yang membedakan dari segi makdudnya? Bagaimana ketentuannya jika makdudnya mudzakkar atau muannas? Seperti apa peraturannya? Masih ingat? Salatatan bitai kullil ashra fi 'andi ma ahaduhu mudzakkara fi diddi jarrid wal mumayyiz ajruri. Masih ingat bait itu? 3 sampai 10 itu adatnya, adat dan makdudnya itu berbeda. Misal adatnya mudzakkar maka makdudnya muannas. Begitu sebaliknya. Adatnya mudzakkar, makdudnya muannas. Duh, bingung saya. Jadi ketika kita menghitung, yang menjadi tolak ukur itu makdudnya atau adatnya? Yang dihitung atau bilangan untuk menghitung? Makdud. Makdudnya, baik. Kalau makdudnya mudzakkar berarti adatnya muannas. Makdudnya muannas. Coba beri contoh 3 laki-laki. Gimana? Salah satu rijalin. Salah satu rijalin. Bagaimana tamyiz dari adat 3 sampai 10 itu bentuknya? Mufrad, jam atau jamak, nasab atau majrur? Jamak. Jamak, majrur, mansub? Majrur. Majrur, ya. Baik, ini dalam hal adat ini barangkali yang dibaca mulai dari 3. Biasanya kita ngitung itu enggak ujug-ujug 3 begitu, betul nggak Neng? Bahkan yang barusan dibaca langsung 20, wa mayyizil ashrin alitis'aina, begitu ya. Saya pengen tanya dulu, kalau adat 1 apa bahasa Arabnya? Ahadun atau ihda dalam bentuk muannasnya. Ahadun atau ihda. Mungkin Anda mengacu pada apa? Bait yang mana? Kok ahadun atau ihda, petunjuk dari mana itu? Wa ma'a ghairi ahadin wa ihda ma'ahuma fa'alta fa'af'ala. Itu dari bilangan murakkab. Wa kullatad ta'nisi ihda asyra. Kalau seandainya satunya bilangan satuan bukan muadad murakkab, bilangan 1 apa bahasa Arabnya? Ahadun. Ahadun. Wahidun. Wahidun, ahadun. Wahidun. Mang wahid, mang ahad. Nah ini wahid atau ahad yang benar? Wahid. Wahidun itu untuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Muannasnya? Wahidatun. Wahidatun. Kalau 2? Isnani. Bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Kalau muannas? Kalau muannasnya? Isnatani. Isnatani. Baik, yang dibacakan tadi bahwa menghitung itu tergantung makdudnya. Bahwa jika makdudnya mudzakkar maka menggunakan ta. Betul nggak? Iya, betul nggak nih? Kalau muannas, makdudnya muannas maka tidak menggunakan ta, atau kebalik yang saya katakan itu. Dari makalah salah setan bittaikul asyra itu. Halo, tepuk tangan buat saudari Nurul Latifah. Jangan melamun. Ya. Apa ya? Makdudnya ditambahkan ta. Kalau
3 dan 10. Mudzakkar atau muannas itu? Lil mudzakkari. Lil mudzakkari. Nah, apakah berlaku ketentuan itu bagi bilangan 1 dan 2 yang barusan disebutkan, wahidun dan isnani atau wahidatun dan isnatani? Berlaku tidak? Atau menyendiri? Tidak. Tidak berlaku. Berarti baik, berikan saya contoh, hitung oleh Anda. Bila ma'dud laki-laki 1 sampai 10. Adat dengan ma'dudnya otomatis karena dia menjadi tamyiznya. Coba sebutkan 1 laki-laki sampai 10 laki-laki. Macam mana cara menyebutkannya? Baik, nah sekarang kita masuk. Wa mayyizil 'ishrina li tis'ina bi wahidin ka arba'ina hina. Beri maksud. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Kayaknya galak-galak. Yang ini enggak galak yang ini. Mukanya juga agak cabi kan, jadi enggak galak, santai aja. Nah, adat kan ada 4. Itu ada mudhof, murakkab, mufrad, maktuf. Itu kenapa disebut adat mudhof? Karena dia dimudhofkan pada ma'dudnya. Kalau yang murakkab karena dia tersusun dari 3. Kalau mudhaf kan 2, kalau ini 3. Contohnya ahada asyara rajulan. 3 kata maksudnya. Iya. Kalau yang mufrad 1 kata. contohnya Ishruna. kalau yang maktuf Ishruna wa isnatani, ishruna wa salasin. oh, ya. Kalau yang 100 adat apa namanya? Ma'tufah. Contohnya kalau yang 100 tapi maktuf, "100 rumah" misalnya. Rumusnya gimana kalau yang 100? Walaupun belum dibahas, kan nanti gak ketemu lagi sama peserta yang lain. Kalau mau nyebut 100 anak misalnya, anaknya 100, subur berarti anaknya banyak. Anaknya Durudana 100 sama Gandara. Ya udah cukup, makasih. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, masih ada 31 menit menuju maghrib. Mudah-mudahan dapat 2 peserta. Kita panggilkan peserta kedua, Syarah Ibnu Akil atas nama Dina Sapitri Aulia dari Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung. Dipersilakan untuk memilih paket soal. Dewan Hakim yang terhormat, yang mulia, atas nama Dina Sapitri Aulia memilih paket soal dengan kode F-AI-005. Soal pertama. Coba Anda lanjutkan 5 bait setelah. Wasabko harfi jarlin aw dzarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa raf'a ma'tufin bi lakin aw bi bal min ba'di mansubin bi malzam haitsu al wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wan nafi kana qad yujar binakirati u'milat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala wa malilata fi siwa hina amal wa hadfu dirraf'i fasya wal aksu. Terima kasih, luar biasa. Soal nomor kedua, coba Anda lanjutkan 5 bait setelah. Ismun bi makna min mubinun nakira. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun bi makna min mubinun nakira yansabu tamyizan bima qad fassara wa syuribrin ardan wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra wa ba'da di wa shibhi hajruhu idha adaftaha ka mudduhin tatin gila wa nasbu ba'da ma udhifa wajaba in kana mithla mil'ul ardi dhahaba wa fa'ilan ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzil. Luar biasa. Soal nomor ketiga, coba Anda lanjutkan 5 bait setelah. Fu'ailan ij'alis sulasi idha sawghartahu nahu kudayin fi qada. Fu'ailan ij'alis sulasi idha sawghartahu nahu kudayin fi qada. Fu'ailan ij'alis sulasi idha sawghartahu nahu kudayin fi qada. Fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqa ka ja'li dirhamun duraihima. Masih ada? Terima kasih. Selanjutnya silahkan Anda buka kitab halaman 96. Halaman 96. Materi wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba. Dan nasabkanlah fa'il yang memiliki makna af'ala, dan nasabkanlah fa'il yang bermakna dengan wazan af'ala. Contoh seperti lafaz anta a'la manzila. At-tamyizul waqi'u ba'da af'al tafdili. Dan setiap lafaz yang menuntut kepada makna ta'ajjub, maka bedakanlah seperti lafaz akrim bi Abi Bakrin aba. Wajrur, dan jarkanlah dengan menggunakan min jika kamu menghendaki pada selain yang adat. Dan fa'il yang bermakna contoh lafaz tib nafsan tufad. Lalu amila tamyiz qaddim mutlaqa wal fi'lu dhut tasrif nazran subiqa. Dahulukanlah amil tamyiz secara mutlak, dan fi'il yang bisa ditasrif itu hukumnya langka jika didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamyizul waqi'u ba'da af'ali tafdili in kana fa'ilan fil ma'na wajaba nasbuhu wa illam yakun kadzalika wajaba jarruhu bil idhafati. Wa alamatu ma huwa fa'ilun fil ma'na ay yasluha li ja'lihi fa'ilan ba'da ja'li af'ali tafdili fi'lan nahu anta a'la manzila. Wa aktsaru ma famanzilan wa ma la yajibu nasbuhuma idh yasihu ja'luhuma fa'ilaini ba'da ja'li af'ali tafdili fi'lan fataqulu anta a'la manziluka. Wa kathura malikun mithalu ma laysa bi fa'ilin fil ma'na zaidun afdalu rajulin wa hindun afdalu imra'atin. Tamyiz yang ada setelah fi'il tafdil, jika itu berbentuk fa'il dalam maknanya maka wajib dinasabkan. Tapi jika sebaliknya maka wajib dijarkan dengan sebab menjadi idhofat. Dan ciri
lafadznya itu menjadi fa'il dalam segi maknanya, dia pantas untuk dijadikan sebagai fa'il setelah termasuki oleh af'alut tafdil. Contoh a'ta, a'la, manzila. Cukup. Ini bab apa ini? Ini bab tamyiz. Tamyiz itu mudahnya apa kalau kita mana tamyiz itu apa? Bahasa Indonesianya tamyiz itu apa? Tamyiz itu perkara yang masih samar. Jadi tamyiz itu adalah pembeda. Perkara yang masih sama. Kalau Sesuatu perkataannya apa perkara? satu. Berarti hal juga tamyiz kalau gitu. Gimana Ki? Kalau hal juga bisa masuk tamyiz kalau begitu. Hal bisa masuk tamyiz atau tidak Ya, gitu? enggak, kalau bicaranya pokoknya menjelaskan yang samar kan hal juga bisa itu masuk Iya. tamyiz. Ya. Bisa. Bisa. Nah, terus bedanya apa dengan hal? Kalau hal itu dia menjelaskan tentang tingkahnya, wal ismul mansubul huwal ismul man apa sih? Huwal ismun masubul ladzi mufassiru liman bahama minal hayat. Itu kalau hal. Kalau tamyiz huwal ismun mansubul mufassiru liman bahana minal zawati. Kalau hal dia menunjukkan tingkah, tapi kalau tamyiz dia menunjukkan tentang apa ya? Zawat itu. Benda. Saya pengen Anda coba yang dimaksud fa'il fil makna tadi gimana ya? Saudari Dina, tamyiz. Ma huwa tamyiz? Tamyizu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama min adzawati. Laisa min al-jurmiyah walakin min alfiyah. Ma huwa tamyiz 'inda al-alfiyah? Kullu ismin nakiratin mutadamminin ma'na min li bayani ma qablahu min ijmalin. Hatil makna? Yakni setiap isim nakira yang mengandung makna min untuk menjelaskan lafaz sebelumnya secara global. Hati mithalan wahidan? Hati mithalan dhaba Zaidun nafsan. Aina at-tarkib min at-tamyiz? Nafsan. Mal mutadammin min nafsan hunaka? Tamyiz itu mentakdirkan huruf jar min atau fi. Mentakdirkan huruf jar min. Kalau fi itu apa? Kalau fi itu dhorob. Fi itu dhorob. Ya. Apa hanya dhorob yang mentakdirkan fi? Iya. Kalau hal? Kalau hal mentakdirkan apa? Baik, selanjutnya sebutkan macam-macam tamyiz pengetahuan Anda. Ada yang tahu? Coba saya kasih contoh. Indi shibru ardin. Itu tamyiz apa ini? Saya punya sejengkal tanah. Lumayan. Halo? Baik, wal fa'il al ma'nan siban bi af'ala mufaddalan ka anta ala manzila. Coba syarih hadal bait. Jelaskan bait yang dibaca ini, yang sudah sana sini dibaca syarahnya. Ininya aja Iya. Aja. Beri maksud.
Maksudnya tamyiz yang terletak setelah fi'il tabdil, jika tamyiznya itu berbentuk fa'il atau menjadi fa'il dalam segi maknanya maka wajib dinasabkan. Bisa disederhanakan, pusing saya dengarnya. Tamyiz yang ada setelah fi'il tabdil, jika ia berbentuk fa'il dalam segi makna maka ia wajib dinasabkan harokatnya. Berbentuk fa'il dari segi makna. Apa ini, ada tamyiz begitu? Sederhananya itu tamyiz fa'il fil makna. Wajib dibaca rafa atau jar? Nasab. Berikan contohnya. Contohnya anta a'la manzilan. Anta a'la manzilan. Di sini dikatakan ayyasluha li ja'lihi fa'ilan ba'da ja'li af'ali tafdil fi'lan. Nahwu, coba berikan contoh, coba baca contoh lengkapnya itu. Nahwu anta a'la manzilan. Hanya sampai di situ. Ya. Wa aktsaru mala. Wa aktsaru malan. Itu masih contoh di situ. Selanjutnya wa ba'da kulli man tadha ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi abi bakrin aba. Beri maksud. Tamyiz yang terletak setelah kalimat atau lafaz yang menunjukkan kepada makna ta'ajjub, contoh ma'ahsana zaidan rajulan wa akrama bi abi bakrin aba walillahi daraka aliman. Mesti seperti apa cara bacanya? Cara bacanya itu baik. Di antara rukun tamyiz wa amila tamyiz qaddim mutlaq. Apa saja rukun tamyiz yang Anda ketahui? Tamyiz, amil tamyiz. Kemudian apa lagi? Cuman itu. Coba saya kasih contoh satu saja yang sederhana dari kedudukan tamyiz. Contohnya seperti Toba zaidun nafsan. Toba zaidun nafsan. Amilnya yang mana? Amilnya itu zaidun. Terus nafsannya tamyiz. Sohibu tamyiznya yang mana? Sohibu tamyiznya zaidun. Amilnya toba, nafsannya tamyiz. Amilnya toba. Ya. Kalau saya baca begini, zaidun nafsan toba, boleh tak? Zaidun nafsan toba. Boleh. Boleh. Bagaimana dengan bait wa amilat tamyiz qaddim? Dahulukanlah amil tamyiz itu secara mutlak. Itu kan baitnya. Kenapa Anda tersenyum? Bukankah kok tadi boleh katanya? Jadi zaidun nafsan toba boleh begitu? Nggak boleh. Enggak boleh. Jadi mestinya dibaca Toba zaidun nafsan. Toba zaidun nafsan. Baik, terima kasih. Sedikit saja. Nih, contohnya tadi anta a'la manzila dan wa aktsaru malan. Saya minta tolong itu lengkap dua contoh itu. Itu kan jadi satu itu kan contohnya. Di i'lal. Tarkibnya seperti apa dan seterusnya. Anta targetnya menjadi mubtada dikarenakan mubtada maka laha rafa dimabnikan pada fathah menempati mahal rafa sebab kalimatnya isim dhamir. Lalu a'la tarkibnya menjadi khobar. Anta itu kedudukannya menjadi mubtada, hukumnya rafa. Mubtada zaidun wa aldirun khobar. In qulta zaidun aldirun mani atadar, tetapi ini terbentuk dari isim dhamir. Yang mana isim dhamir itu hukumnya mabni wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. A'la tarkibnya menjadi khobar dikarenakan khobar maka mahal rafa. Ini khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Wal khobaru juz'un mutimul fa'idah kallahu barun wal ayah disyahidah. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtidah kala karaful khobar min mubtada. Manzilan tarkibnya menjadi tamyiz dikarenakan tamyiz maka mahal nasab alamat nasabnya dengan fathah sebab kalimatnya isim mufrad. Sigotnya isim makan. Sigotnya isim makan. Lalu dalil daripada tamyiz sendiri itu ismun bi ma'na min mubin nakira yusabu tamyizan bima qad fassara. Wa aktsaru mana? Wawnya waru huruf atap, aksaronya fi'il maddi.
Aksaranya fi'il madi, maknanya kedudukannya sama seperti menjadi tamyiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina Sapitri Aulia. Tersisa waktu 15